Jadi, from a secret seeker to become one of the good and uh, a good murid Yesus. Nikodemus orang yang terpelajar, macam barisan depan, semua baju putih ini. Ada Alkitab dalam dalam otak. Ada itu firman. Tetapi firman dalam berkata, for the little kills, but the spirit gives life. Hanya kalau firman, walana itu Roh Kudus, itu firman tidak dapat hidup. Amin, amin. Itu kereta mewah ataupun kecil atau besar, tidak ada itu minyak pelinsir, tidak boleh pergi kiki. Amin, amin. Amin. So hari ini kita berhadapan dengan kenyataan bahwa seorang peminat Yesus yang bernama Niko ataupun Nikodemus senyap-senyap datang kepada Yesus malam. Orang kalau pergi pejabat siang, pergi sini Michael kalau datang malam dia dapat padri. Tapi Nikodemus tidak mau dikelihatan oleh orang-orang Farisi. Dia orang Farisi, orang yang pengajar agama, orang Yahudi, orang Israel, ya. Jadi kalau ada haji lain kali daripada sebelah datang kepada kamu, Paulus mengatakan siap sedialah menjawab semua soalan mereka. Amin, amin. Macam itu Paul A yang datang sini, dia pergi KKR di Vietnam. Pada orang Amerika yang berkhotbah di Urapi. Dia bawa dia punya ilmu sihir, dia punya tim supaya kasih rusak semua ini unit itu generator main start punya, tapi tak boleh. Yesus telah melindungi. Dan akhirnya apabila pendeta bilang jam 12 malam sudah 8 jam kikiar mereka. Jika ada di sini ada soalan, sila datang ke depan. Wah, mulai pelari. Kau tahu saya ini? Sir, penginjil, ini dukun nomor 1 Vietnam. Ada pertanyaan. Ya kan Pak saksi sini. Kalau kau boleh jawab saya punya soalan, saya ikut kau punya Yesus. Kalau tidak, besok kau mesti pulang Amerika. Hui, kerangnya dia. Dan akhirnya firman Allah memberi dia pengertian. Dia ini menjadi murid Yesus pada jam 1 malam. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Hui. Tuhan tidak marah kalau kita bertanya. Amin. Dia suka kalau kita bertanya. Kau tahu Nikodemus berapa jam dia sama Yesus? Lama dia. Mungkin sampai dekat hampir tengah malam. Kita tidak tahu. Jadi Nikodemus seorang guru diutus seorang guru yang bertanya kepada Yesus ya, dan berkata, kau memang diutus Allah. Tengok. Kau memang guru yang mujizat kau lakukan tidak pernah kami Farisi, kami imam besar tak boleh melakukan. Pasti Tuhan menyertai engkau. Mengatakan demikian tidak semestinya Nikodemus percaya Yesus itu Tuhan, Yesus itu anak Allah, Yesus itu sang selamat, penyelamat ataupun juru selamat. Amin, amin. Hanya guru. Orang sebelah percaya Yesus guru. Orang sebelah percaya Yesus nabi. Tapi bukan Tuhan, bukan anak Allah. Mereka tidak percaya Yesus disalib dan mati. Itu bisanya. Judas Iskariot yang mengkhianati, dia menyesal. Dia buang itu yang uang suapan. Dia gantung diri tapi dia tidak bertobat. Menyesal tapi tidak bertobat, belum lagi. Mengampuni tidak mengasihi belum cukup. Amin, amin. Amin. Saya akan beri kau uang tapi tidak memberi belum cukup. Kata-kata dan tindakan harus. Jangan cakap tak serupa bikin kata orang. Jadi kemudian menyentuh tentang pentingnya lahir baru. Yesus tahu Nikodemus ini seorang yang terpelajar tetapi tidak ada hikmat karena Roh Kudus. Hikmat Tuhan belum ada. Ya, hanya kepada semata-mata pengertian manusia tentang Alkitab perjanjian lama pada waktu itu. Jadi bagi Nikodemus, kalau Yesus bilang kau harus lahir kembali. Yesus tidak mengatakan bahwa iya saya guru, saya diutus. Dia terus tahu utak Nikodemus perlu pembaharuan, perlu transformasi. Amin, amin.
Jadi saya berdoa, kita jemaat di sini si Michael, ada firman, ada Bapa, ada Allah, Anak, Allah, Roh Kudus. Dan ada firman, ada Roh Kudus. Jangan ada firman tidak ada Roh Kudus, tidak cukup, ya. Ada itu bakakuk, tidak piluru, tidak boleh timbak payau juga. Amin, amin. Seperti itu, tapi jangan ada bakakuk. Menyebabkan najil ada bakakuk. Simpan jauh-jauh sinautan. Jadi saudara, Yesus berkata harus lahir kembali. Jadi Nikodemus secara literal mentafsir ayat. Ya sudah bos tamu kali Nikodemus tinggi Pak. Dan bagaimana aku masuk kembali ke rahim ibu. Dan Yesus terus lagi menyatakan. Kau harus lahir dengan air dan roh. Jika mau melihat kerajaan Allah. Maksudnya baptisan air itu pertobatan. Yang di sini ataupun di sungai. Amin amin. Buang itu dunia. Buang itu setan. Buang nafsu. Buang ilmu sihir. Buang itu tapai. Minum sedikit orang bilang tidak jauh dosa. Tapi jangan banyak. Buang itu rokok sama VIP. Ya. Buang itu sungkang-sungkang. Itu bertobat. Kemudian baptisan roh. Penuh dengan roh Allah. Itu baru cukup. Ya. So Yesus. Apa yang Yesus maksudkan ialah. Kalaulah Nikodemus ada Roh Kudus dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Itulah firman Allah bilang dalam Efesus 5 ayat 18. Hendaklah engkau penuh Roh Kudus, bukan dengan air anggur ataupun kemabukan. Amin amin. Karena kemabukan menimbulkan hawa nafsu, pandai cakap jibun. Nah, sudah kalau sudah mabuk-mabuk. Nah, ini keamatan ini. Kau akan tinggal di kidisi, tunggang terbalik gitu. Balik bila kami mencorat malu juga lah. Apa macamlah kita punya di sini. Di bunga pun tidur, sini pun birak, sana pun kancing. Semua itu rumah-rumah, Pak. Apa macam mau jawab kalau kita punya orang sudah mabuk sampai siang. Ya. Jadi kalau kau pikir di sini jangan sampai siang ya. Memang banyak gerai. Ya, chip-chip juga dia punya makanan minuman. Tapi jangan sampai tertunggang sana. Bikin malu. Habis itu bunga. Jadi sekarang kita pun bikin tandas banyak-banyak lah ya. Dan ada security. Tapi security itu pun naik tidur juga Pak. Itulah masalah. Lahir kembali menjadi kenyataan. Apabila seorang itu dipenuhi ataupun dibaptis dengan Roh Kudus. Amin amin. Roh Kudus itu adalah guru. Roh Kudus itu memberi hikmat dan kebijaksanaan. Roh Kudus itu memberi rema. Kuasa atau pengertian. Ya, tentang firman, tentang siapa Yesus. Jadi hari ini ketahuilah bahwa membaca Alkitab mesti ada Roh Kudus membantu kita untuk memberi pengertian. Saya juga waktu saya mulai khotbah, saya tidak pandai cari buku yang rujukan. Aku berdoa, Tuhan apa ini petikan? Dan aku bikin 2-3 kali lah. Bikin buang, bikin lagi. Dan mula-mula aku bikin khotbah sebelum pergi keluar. Saya antar sama reverendku. Mesti ada itu guru lah ya. Sipu saya bilang guru. Tolong dulu edit saya punya khotbah. Dia bikin lah 1-2 hari. Balik. Aku yakin lah. Sekali masorat di sini. Aku kena tuduh. Hagesin sang dibilang khotbah sesat. Marahnya reverendku. 22 padri satu bishop. Tapi aku di bawah tidak kena panggil. Aku dituduh itu penginjil sesat. Marah reverendku. Begini dia bilang. Soal dia tahu yang dia punya khotbah dia fitting Pak. Dia cakap sama bishop dan padri-padri. Kalau ada bukti. Hagesin sang belum reverend itu waktu. Wadan saja aku. Walaupun macam kamu. Ada bukti. Bawa dia depan meja. Kita bincang mana yang dia sesat. Dia pergi kampung, jangan minum dia bilang. Yang satu periru. Dan bilang, mesti kau bakar itu ilmu-ilmu. Dia telah macam tidak sabar lah ulun siap. Memang lah orang muda waktu itu kan. Jadi saya kena lapor sama bishop lah. Dia pergi tempat-tempat lain, tidak ada kebenaran saya. Banyaklah saya kena tuduh. Saudara, kalau itu panggilanmu, panggilan daripada Tuhan, tidak akan lari. Kalau Tuhan sudah pegang kau punya ikor, seperti Nikodemus, ya, sampai Nikodemus, Joseph sama Nikodemus saja angkat mayat Yesus,
Tidak banyak orang kau timur. Amin, amin. Jadi akhirnya dalam petikan tadi, begitu besar kasih Allah. Ya, memberi anaknya. Semua kita yang percaya menjadi anak-anak Allah. Pewaris kerajaan surga. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Tapi mesti ada arki. Amin. Roh Kudus. Roh Tuhan. Roh kebenaran. Ya, ruah nafas Tuhan. Mesti ada. Kalau tidak ada roh dukun tidak masuk sama kau. Ya, kalau ibu bapak kita ada ilmu, dia otomatis masuk tuh. Karena dia mau menjadi manusia jadi alatnya. Oke, pertemuan dan perbualan Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Pada ayat 1 dan sampai yang ketiga, ulang sedikit lagi. Nikodemus hanya percaya Yesus sebagai seorang guru, bukan percaya sebagai anak Allah, anak tunggal, bukan percaya dia Tuhan, dia juru selamat. Hanya guru. Oh, banyak guru sini. Tapi guru dan nabi lain. Guru nabi dan juru selamat lain lagi. Amin, saudara, amin. Ayat yang kedua dia bilang Nikodemus, kami tahu engkau datang sebagai guru. Itu alasannya. Tapi dia heran tuh mukjizat. Ada orang seperti yang saya katakan lalu, percaya mukjizat. Ada orang pergi kikiar, lepas kikiar babai gereja. Masing-masing hidup dia bilang, MYB, mind your own business, MYOB. Saudara, mesti ada kasih nembungan. Amin. Amin. Pergi seminar, balik mesti ada perubahan. Jadi dia kata karena tanda-tanda yang engkau adakan itu pasti engkau diutus dari Allah. Dia sangat curious juga lah. Apa itu curious kalau dalam bahasa? Hah? Ingin tahu. Ingin tahu. Jadi disinilah Yesus mensorkan. Nikodemus, kau harus lahir kembali. Untuk mendapat keselamatan kekal. Nikodemus memikir secara manusiawi. Dengan cara balik kepada ibunya, bagaimana masuk, matilah ibunya. Tapi Yesus bilang, dibaptis dengan air dan roh. Ada baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Jadi kita harus menerima baptisan Roh Kudus. Dan siapa pembaptisnya ialah Yesus. Kalau kita baca Matius 3 ayat 11. Yohanes pembaptis kata, aku membaptis kamu dengan air tanda pertaubatan. Tetapi dia yang datang kemudian daripada aku lebih besar ketaiban. Lebih berkuasa daripada aku. Buka tali kasut pun saya tak layak. Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Berani kalau ada api. Tidak berani, tidak takut lagi. Jadi juga kalau kita lihat 5 ayat 18. Hendaklah penuh Roh Kudus. Bukan penuh dengan anggur bintapai. Amin, amin. Ya, amin, amin. Kau pergi kametan kalau minum sedikit. Jangan sampai kalapik lah. Ya, itu dosa. Minum belum dosa. Mabuk sudah dosa. Amin. Jadi bagaimana kasih dindingnya. Bukan senang. Sudah dikasih Tuhan, jemaat yang berumur 12 tahun ke atas di setiap gereja, khusus Anglikan, pasti sudah dibaptis dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi itu belum mencukupi. Kita harus dipenuhi dengan roh dan kepenuhan Allah. Yang sedihnya, bukan semua Kristen dibaptis dengan Roh Kudus. Ada yang menentang. Berbahasa lidah pun. Jangan kamu di sini, dia bilang. Pernah saya dengar. Dan khususnya itu Elijah Challen. Elijah Challen. Kalau di luar boleh karuna lidah. Di gereja tak boleh. Wow. Presbyterian, saya begitu Presbyterian. Dia ada pelita di depan. Herannya aku. Jadi kalau berdoa, tuk, tunggu, tuk. Saya bilang, macam aku di gua, Pak. Tidak ada arki.
Berdua orang tak boleh, tapuk tumpang tangan tak boleh. Apa saya tak boleh, keluar sana iban sekeluarga sakit, saya tumpang tangan juga. Peduli kau, saya bilang, Yesus mau tumpang tangan. Nah, jangan jadi presbyterian, truk sekalian. Apalagi Roh Kudus. Stephen tung, apa dura, apa dura, hantu itu dia bilang. Pendeta seluruh bangsa. Herannya aku. Saudara, kau tahukah kita? Firman Allah bilang, jangan menduka citakan Roh Kudus. Amin. Jangan menentang. Dan jangan menghujat Roh Kudus. Dosa yang tidak boleh diampuni. Wah, Roh Kudus itu Tuhan. Allah itu roh. Kita harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Jangan tunggu ada patung. Jangan tunggu ada salibu besar-besar sini. Baru kau menyembah. Sembah dia. Amin, amin. Roh, kita ada roh. Tuhan ada roh. Iblis mau masuk, tulak dia. Roh ketiga. Jadi kenapa manusia bukan senang menerima Roh Al-Kudus? Pertama, ignorance. Mereka tidak percaya, tidak faham pentingnya dibaptis dengan Roh Al-Kudus. Nah, pernah saya katakan di sini bahwa Roh Kudus itu dalam meterai. Efesus pasal 1, Efesus pasal 3. Roh Kudus itu dalam meterai. Pak, cop. Macam kayu balak dulu. Cop. 5.000 ekar. Hui, jangan pulang rumah dulu. Kadang keluarga pun lupa. Sudah lulus. Meterai. Bagi keselamatan. Amin, amin. Setiap orang tidak memiliki Roh Kudus. Bukan milik Yesus. Roma 8 ayat 9b. So miliki Roh Kudus. Amin, amin. Kasih tahu kiri kanan. Miliki Roh Kudus. Kasih tahu sebelah kiri lagi. Hendaklah engkau penuh Roh Kudus. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Bila kau penuh Roh Kudus, kau punya kata-kata lain daripada orang lain. Ada perbedaan. Kau punya nyanyian bukan lagi berutun segak kelabu, tapi haleluya. Amin. Amin. Kau punya minuman pagi ini kopi, bukan itu air hitam yang ada tutup kuat itu. Yang lain. Kau tahu lah itu. Kau punya kawan lain. Bukan lagi asal pergi pub yang minta urut hari-hari. Kawanmu orang-orang gereja. Amin, amin. Bertukar. Bila saya bertobat saudara. Banyak kawan yang setepat tak tinggal. So I have to choose. Siapa yang saya harus kawan dan yang tinggal-tinggal dulu. Tapi berdoa bagi mereka. Banyak mereka juga menjadi orang percaya. Apakah mereka YB, apakah mereka peguam, pegawai kerajaan. Banyak juga ikut menjadi orang yang percaya dan penuh Roh Al-Kudus. Amin, amin. Ya, jadilah terang dan terang. Dan juga belum bertobat. Bagaimana masuk Roh Kudus? Dia hanya sangat kudus. Sebab tidak Tuhan akan tinggal di sini selagi ada kecemaran. Itulah sebabnya dalam 2 Korintus pasal 7 ayat yang pertama. Marilah kita menyucikan diri kita daripada setiap pencemaran jasmani dan rohani. Kata 2 Korintus pasal 7 ayat 1. Hingga kita akan dapat menyempurnakan kekudusan kita sambil hormat dan takut akan Tuhan. Amin, amin. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Allah. Baca Matius 5 ke 6 ayat 7 ke 8. Tanpa kekudusan. Petrus bilang, hendaklah kita kudus. 1 Petrus. Sebab Allah itu adalah kudus. Amin, amin. So without holiness, tidak ada kekudusan dan tidak ada roh Allah boleh masuk dalam tubuh ini. Walaupun badan ini adalah bait Roh Kudus. Rumah Allah. Jadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita, tanpa firman Allah dan roh ada dalam diri kita tidak boleh berbuah. Yesus bilang, aku pokok adalah aku ranting. Di luar aku, tinggallah di dalam aku supaya kamu berbuah. Di luar aku, kamu adalah seperti dahan yang sudah dipetung kering, musim panas, dibakar selesai, tinggal dabu. So, abide in me, abide in my love. Dan aku akan pergi dan berbuah yang kekal dan yang lebat. Ya. Jadi, bila kita penuh Roh Kudus, besar kemungkinan sifat kita lebih seperti Yesus. Kita berdoa, jadikan aku lebih seperti Yesus. Bagaimana lebih seperti Yesus? Ada buah-buah roh. Amin. Ada kasih, ada damai, ada sukacita. Kebaikan, kelemah lembutan, penguasa dari kesabaran. Dan kerendahan, ginawa hati. Bukan lagi sumbung-sumbung. Aku baik, kita bah. Nah, itu dulu. Bagbaya kamu suntuk. Dia bilang, karena kau dia bilang. Itu sih saya tahu. Dia mau begini, saya kamu dan banyak begini sekarang. Begini. Kami budak-budak begitu suka. Sama yang pulas.
Kasih tinggal kita ini orang kunun yang kuat-kuat lah. Tapi Tuhan lebih kuat. Amin, amin, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Saudara, ibadah seperti ini ada Yesus di sini, amin. Saya boleh bayangkan Yesus jalan-jalan, melihat setiap hati, bukan karena gelas mata, ginsu ataupun minyak wangi, bukan. Pakaian kita warna-warni kah, tetapi dia mau melihat hati kita, amin, amin. Dia melihat hati Nikodemus. Nikodemus, kau bercakap seperti duniawi, seperti kedagingan. That's why you didn't understand. Kau tidak mengerti. Mesti kau dibaptis roh Allah. Air dulu dan roh. Amin, amin. Jadi kalau kita tidak ada Roh Kudus, bagaimana kita melayani? Kalau Roh Kudus datang kepadamu, kamu akan ada kuasa menjadi saksi Yesus, menyembuh, mengusir syaitan. Dan dia boleh jadi pendoa syafaat. Ya, tidak akan berdoa dan berkhotbah. Jadi kita perlu Roh Kudus seperti ayat yang kelima, ya. Ayat kelima jelas sekali, ayat 5. Ya. Jadi sebagai seorang pengajar orang Israel, saya percaya Nikodemus dengan banyak cabaran Yesus, dia mulai mengerti, terbuka hatinya. Dan akhirnya Nikodemus juga meninggalkan sifat Farisi ataupun ahli Taurat yang terlampau tinggi hati, tidak menerima Yesus, tidak percaya Yesus, tidak terbuka. Dan tahukah Anda bahwa yang menuduh Yesus, yang membicarakan Yesus, orang Farisi, ditolong oleh kerajaan Romawi. Amin, amin. Orang Farisi sendiri. Di dalam kikiar dalam 2000 tahun ini, ada kikiar up and down. Dan kata satu hamba Tuhan, bila ada KKR, bila ada KKR, All Bonny Revival, doa-doa ataupun kebenaran rohani, di antara tengah-tengah akan timbul orang Farisi. Ada hamba Tuhan akan mengkritik. Wah, apa ini? Oh, itu memang seluruh dunia. Karena ada masih Nikodemus, ada yang lebih seperti Yesus. Begitulah masalahnya dalam kehidupan. And that is why ini firman, ini gospel. Sudah 2000 tahun semenjak Yesus naik ke surga. Hanya 3 billion mendengar firman. 5 billion menuju kepada api neraka. Termasuk orang Cina, orang Tepekong, orang orang Tuhun, orang kampung yang tidak pergi gereja. Di surga kamu akan ditanya, apa yang bikin? Tuhan sibuk Pak, kelapa sawit naik harga. Sibuk Pak Tuhan, siapa ada 5 anak. Banyak alasan kita. Sibuk Pak Tuhan, aku adalah sedikit masalah. Tuhan bilang, saya tidak akan engkau. Jauh. Inyalah, pergi. Apa kau pilih? Mana kau pilih? Ataupun yang, anakku, kau sangat berbuat waktu di dunia. Masuklah dalam kerajaan surga yang disedia bagimu dari semula, dari awal. Wah, dengan senyuman. Bila kau limpas itu gerbang surga, kau menjadi awet muda. Amin, amin, amin. Kau punya gigi terus muda, kau punya umur 70, 80 jadi 12, 18 tahun. Amin, amin. Itu surga. Ya, bertemu dengan malaikat. Dan di surga yang keluarga yang sudah duluan, dia seperti malaikat dan pergi. Oh, dia bilang, anakku Stefanus, datanglah. Lama sudah tidak jumpa. Wih, datang lagi si Adu yang sudah selamatlah. Amin, amin. Di sana itu ada izin penyambut sana. Bukan sini saja. Iya. Tapi mereka macam malaikat. Ada satu hamba Tuhan. Dia punya aki sudah begini 80 lebih tahun. Sekali disuruh. Wih, dia sebut dia punya nama. Oh, anakku. Itu dia senyum. Dia punya gigi putih karena sudah pawit manusia baru. Kemudian ada lagi tim kedua. Nininya ada tapi macam sumandak sudah. Bukan lagi memandak. Bukan aduh. Amin, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Bila Yesus datang yang kedua kali. Daripada kuburan terus diberi tubuh yang baru. Bertemu dengan Tuhan. Yang kita hidup tidak akan mati. Tak payah. Sekelip mata. Kita diubah. Menjadi manusia tidak pernah mati. Tidak pernah benar. Tetapi berhadapan dengan Tuhan Yesus. Ada nama dalam kitab kehidupan. Syup. Tidak baik ikut doa Aisyah. Lambat lagi doa Aisyah. Tidak ada. Balik. Tempat yang salah. Amin, amin. Dalam dunia. Mana kau pilih?
Haleluya. Nomor 2, Tuhan Yesus terus bersama dengan Nikodemus. Mulai ayat 9. Jadi Yesus bilang kepada Nikodemus, karena dia masih belum mengerti. Angin bertiup kemana engkau pergi. Di ayat yang ke-9 kayaknya, 8 dan 9. Angin bertiup kemana ia pergi, ia mau. Dan mendengar bunyinya, tetapi tidak tahu di mana ia datang atau kemana ia pergi. Yohanes 3 ayat 8 dan 9. Angin itu merujuk kepada ruah ataupun nafas Allah atau roh Allah. Amin, amin. Amin. Dia tidak tahu. Kecuali sekarang ada pengukuran. Nah itu macam kipas. Tapi dahulu tidak ada ukur. Kita tidak tahu di mana itu angin. Karena dia berputing-pusing. Jadi roh Allah datang dari surga. Amin. Datang daripada hamba Tuhan yang diurapi. Yang sudah penuh dia kasih impat. Ataupun dia akan datang seperti lidah api. Angin kencang. Kita tidak tahu dari mana. Tetapi yang Yesus pentingkan di sini ialah walaupun tidak diketahui dari mana ia datang atau pergi, tetapi kesannya dia punya impact, buahnya ada. Sifat orang itu dalam penyembahannya, dalam pelayanannya, dalam kehidupannya lain daripada orang yang biasa-biasa. So kita tidak lihat. Bukan sedang menengok dari arah mana itu roh Allah. Seperti angin, seperti spirit, roh. Tetapi kita tahu dia punya result. Dia punya impact. Dia punya kesan, kita boleh tahu. Seorang yang lahir baru. Lain daripada orang yang tidak lahir baru. Kalau laki-laki yang tidak lahir baru. Kalau bukan cerita tentang 4 ekor. Tentang kehidupannya dahulu. Tentang perempuan saja. Betul itu sudah. Itu kalau perempuan. Ya, saya tidak tahu, jarang saya dengar. Mungkin komen kah siapa tidak tahu. Tapi laki-laki, coba kau dengar. Kalau dia nampak saya dari jauh-jauh, peguam. dia minta belanja. Dia tahu saya sudah penditau. Jauh-jauh. Tapi dia masih lagi memang dulu kalau minum lah. Dia bilang, coba saya beritahu pintu tamu. Berani tuh dia. Dia bilang gini. Saya mau kasih kah? Tidak. Kadang-kadang untuk limpaskan saya kasih 10 ringgit juga lah. Mau buat. Bila tidak mabuk dia bawa 10 ringgit kan. Dia pegang leher. Tetapi gereja tidak ada pegang leher. Amin, amin. Ada lagi kau. Ada impact. Ada dia punya perbedaan. Jadi banyak lagi Yesus menegur Nikodemus. Untuk mempersiapkan dia menjadi muridnya yang sejati. Seperti cabaran Niko kepada Yesus. Bahwa dia sebagai seorang pengajar orang Israel. Sebagai orang Farisi. Harus menerima kesaksian Yesus dan murid-muridnya. Dia sendiri tahu mujizat. Tetapi itu tidak cukup. Yesus bilang kau harus terima roh Allah. Dan kau harus percaya. Aku adalah utusan daripada surga. Bukan hanya cikgu. Tetapi juru selamat. Amin, amin. Jadi mulailah Nikodemus mengerti. Dalam ayat yang ke-11, 12. Jangan juga Nikodemus harus percaya tentang hal-hal surgawi. Wah, Yesus mengajar, mengambil masa. Dan dia sendiri menyatakan siapa dia, reveal himself. Yesus mengatakan dia datang dari surga. Dan dia menyentuh satu perjanjian lama punya kejadian di mana Musa, yang ayat 14 ya. Musa meninggikan ular di padang gurun. Demikian dia kata seperti Musa meninggikan ular di padang gurun. Waktu mereka pergi ke tanah perjanjian. Demikian anak manusia harus ditinggikan. Apa arti itu saudara? Kenapa harus ular? Ular itu kita pijak. Ya, melambangkan iblis. Pada waktu itu banyak penafsir mengatakan bahwa peninggian ular itu adalah sebagai satu simbol ataupun simbolik untuk Tuhan memberi hidup kepada umatnya yang percaya Allah pada waktu itu. Amin, amin. Ya. Demikian juga satu simbolik bahwa anak manusia akan ditinggi.
Sementara anak manusia ditinggikan bermaksud dia akan diangkat ke kayu salib. Jadi korban penebus dosa untuk menyelamatkan saudara dan saya. Jadi itu kepentingannya. Jadi comparison. Ini memberi hidup tetapi Yesus hidup yang kekal. Mereka hanya hidup waktu di padang gurun karena ada mana, roti paun. Tuhan bilang jangan kau takut. Makan sikit-sikit jangan taruh di bukit. Besok tuh ada giuk dia bilang. Tapi kalau kita 1 bulan tuh tansom tuh sifat juga lah. Kita ada giuk. Amin. Juga sih dan worry. Orang Israel di padang gurun ada mana. Ada itu burung pimpikau apa itu? Puyuh-puyuh. Dan setiap hari ada. Tetapi Yesus di atas kayu salib memberi kehidupan kekal sekarang dan selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Itu perbedaannya. Ular ditinggikan, Yesus bilang jangan takut. Banyak penderitaan kamu, tapi saya kasih makan kamu di dunia. Kemudian Yesus di atas kayu salib, jangan takut. Di bumi di surga, aku datang untuk memberi kamu berkat-berkat yang melimpah. Yohanes 10 ayat 10. Bukan macam iblis, 3M itu iblis. Membunuh, menyiksa, mencuri. Yesus bilang, aku datang untuk memberkati kamu. Yang ketiga dan terakhir. Dan juga persoalannya ialah, apakah saudara dan saya memahami Yesus itu adalah menjadi korban penebus dosa. Sehingga setiap orang yang percaya tidak akan binasa. Mati juga lah badan, tapi jiwa dan roh selamat dalam kerajaan surga. Amin, amin. Yang ketiga, poin. Yesus telah berjalan dengan Nikodemus. Sekian berapa jam, berapa hari. Dia tidak dicatat dalam Alkitab. Dan di sini ada ayat emas pula. Saudara, akan ada masa. Ini Alkitab di sini dipadam. Kau punya Alkitab dibakar, dirampas oleh orang jahat. Seperti China. Mulailah kita menghafal ayat-ayat petikan yang penting. Amin saudara. Doa Tuhan. Tidak payahlah bagi di buku. Ini ayat emas. Begitu besar kesialakan dunia ini. Sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17. Yesus datang. Bukan untuk menghakimi dunia. Tetapi menyelamatkannya. Menyelamat dunia yang berdosa. Manusia yang berdosa. Oleh dia, melalui dia. Ayat 18. Setiap orang yang percaya akan diselamatkan. Setiap orang tidak percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Sudah berada di bawah hukuman karena mereka tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Ayat ini apalah sedikit. Amin, amin. Amin. Jadi ini Alkitab sudah dibuang pun masih ada sini. Begitu orang Cina. Kalau kau melihat kesaksian orang Cina dari kecil. Macam anak Yun itu. Ya. Jadi hafal firman ya. Demikian juga kalau kau berdoa. Mana kau sahabat begini sama firman. Iblis sudah di depan. Katakan Yakobus pasal 4 ayat 7. Lawanlah si iblis. Dan dia akan lari. Iblis, saya diberi kekuatan dan kuasa. Untuk menginjak engkau dalam nama Yesus. Lukas 10 ayat 19. Mesti ada petikan-petikan lah. Macam kau laki-laki dan perempuan juga. Kau mesti pada sedikit self defense. Jangan langsung terus diikat. Ya, struggle sedikit. Amin, amin. Self defense juga sedikit lah. Jangan terus langsung macam sutong. Terus masuk mulut hidup-hidup. So, sediakan pertahanan dengan firman dan roh Allah. Amin, amin. So, kurang-kurangnya kau tahu nama Yesus lah. Kalau nama Yesus pun kau lupa saya tidak tahu lah. Seperti satu pendeta. Dia pergi gereja. Macam si Michael lah naik. 6 orang. Wah, tagap-tagap begini. Jadi bagaimana dia pulang dia jalan kaki. Dia kata, Yesus. Ini orang bertempiaran. Jatuh pun lari lagi. 5 hari datang pergi sana rumah padri. Kami mau belajar kau punya ilmu, dia bilang. Apa yang kau cakap itu kami dibibut itu baju putih dengan padang, itulah kami lari mati-mati dia bilang. Tolong ajar kami, apa kau punya ilmu? Kalau lah saya bilang pergi tempat si Haji, saya bilang. Padri tak mana ada apa? Mana ada? Dan dia kasih cerita itu kuasa Tuhan. Satu orang Amerika. Young girl, dia jauh ikut kereta api. Dan dia turun sudah jam 6:30 petang sudah. Dan rumahnya jauh sedikit masuk. Dia turun dari kereta api. Pak, terus kena pegang oleh lelaki. Tinggi, orang Amerika tinggi coba. Dan ini perempuan kicik-kicik. Bagaimana dia lari? Sudah mau dibawa pergi belukar.
Yesus, dia bilang, ini orang kasih lapas dia. Sampai terbalik dan lari. Karena apa? Bila kau panggil nama Yesus, malaikat yang membantu kita. Amin, amin. Setiap kita ada 2 malaikat penjaga kita. Amin, amin. Jadi kasih tahu Tuhan, terima kasih kau punya malaikat. Ya, jangan menjadikan penjaga yang si janggut, dia pegang makan padi. Yang di Keningau dan di Tenam. Ya, dia pura-pura kawan. Tapi lain cerita. So, ayat amas kita harus pergi. Kita mesti hafal untuk keperluan masing-masing setiap hari. Dan itulah Yesus berkata. Bila iblis bilang, Tuhan, saya tahu kau anak Allah. Tapi ini roh, dibilang ini batu. Kau ini berkuasa. Coba kau jadi roti pound, dibilang. Kau kenyang, kau sudah 40 hari puasa. Apa Yesus bilang? Dia boleh bikin kalau dia mau. Tapi Yesus bilang, manusia bukan hidup dengan roti. Bagaimanapun roti canai kah, roti bungkus kah, roti pau kah. Manusia tidak akan hidup dengan roti saja. Melainkan daripada setiap firman yang keluar daripada mulut alasan, daripada Alkitab. Amin, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Jadi orang sebelah tanya kau, kenapa kau menyembah 3 Allah? Oh, bukan. 3 di dalam 1, satu dalam 3. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yesus datang daripada Bapa, satu dan dengan Bapa. Roh Allah datang daripada Bapa dan Anak. Amin. Trinity, Tritunggal Allah. Kau pergi kedai, kau bilang, kasih saya air, kopi, susu. Tidak apa ya? Nis, kopi naik. Cukup. Amin, amin. Gitu. Jadi jawablah sedikit. Ayat yang ke-17. Oleh Yesus datang. Firman Allah bilang, aku datang ke dalam dunia bukan untuk menghakimi. Tetapi yang tidak percaya dihakimi jugalah. Ya, yang tidak bertobat dihakimi jugalah. Nabi palsu dihakimi jugalah. Iblis pasti dihakimilah. Amin, amin. Amin. Walaupun dia tidak menghakimi pada dasarnya. Tetapi yang berontak. Keluar pada Yesus. Menyangkal Yesus. Jangan bunuh aku. Aku ini Kris. Ya aku dulu lah, sekarang bukan lagi. Karena mau menyelamatkan diri. Yesus bilang, jika kau buat demikian. Di hadapan Bapa juga aku mengatakan, saya tidak kenal. Jadi habislah kita. Seperti Nikodemus. Dia terbukti menjadi murid Yesus. Sebab kalau kita baca dalam Yohanes 19. Ayat 30 sampai 42. Yesus sudah mati jam 3. Petang sudah mulai terbenam. Dan Yusuf ada kuburan tidak jauh. Dia ambil dan datang Nikodemus. Dia yang kasih ikat, kasih minyak-minyak. Dan angkat mayat Yesus. Dia kasih letak dalam kuburan yang masih kosong. Yang belum pernah orang pakai. Kalau kamu sudah pergi Yerusalem, ada juga itu lubang sana. Maksudnya, itu terbukti. Yohanes 19, 39, 40. Nikodemus. Saudara Niko, bukan Niko Indonesia ya. Akhirnya menjadi Yesus punya murid. Dan sanggup angkat Yesus yang berlumuran darah. Harap dia sudah kasih lari itu anulah. Itu mahkota duri lah. Amen. Dan diangkat. Dia kasih minyak-minyaknya. Bacalah. Dan ditaruh di atas kuburan. Itu hanya murid. Hanya kawan yang setia. Yang intim. Bisa melakukan. Kalau yang lain lari itu. Dia seorang good Samaritan. Amin, amin. Jadi seperti Niko kita harus datang kepada Yesus. Boleh bertanya apa soalan? Nanti dia akan jawab. Saya tanya sama Tuhan. Bila saya dikritik. Tuhan saya bilang. Saya betul-betul dipanggil ke ini melayani. Karena Pak ini saya bilang. Orang padri tinggi-tinggi pangkat. Dia mengatakan saya ingin sakit buat Tuhan. Saya bilang. Memang saya tidak ada pengalaman Alkitab. Saya bilang. Saya bergumul. Kenapa saya bilang? Saya ini kecil-kecil dipicit. Dia jawab saya. Jadi dia bilang. Waktu saya di bumi. Siapa yang membicara. Siapa yang menduduk saya. Siapa yang hukum gantung. Bukan Farisi kah? Baru aku ingat rupanya. Iblis boleh pakai hamba Tuhan. Kerajaan yang tinggi-tinggi. Untuk. Ya betul juga. Jadi tanya Tuhan. Waktu aku berpuasa 40 hari.
Tidak sampai yang 40, 35, 36. Itu benar, kurus sudahlah, 20 kilo sudah. Aku tanya Tuhan. Tuhan sih bilang, kenapa kau 40 hari? Saya 35, 36, mau mati sudah. Tidak boleh minum air, semua airku keluar. Dia punya suara. Waktu aku puasa, aku di mana? Baru aku tengok dia di padang gurun, bukan melayani. Ya dia sama hantu-hantu, jauh. Tuhan tuh, saya melayani. Wah, saya silap lah. Kalau puasa jangan pergi melayani ke seluruh sama. Amin, amin. Beri kebenaran kepada Tuhan. Tanya Tuhan, kenapa aku ini lama ada pasangan? Tanya Tuhan, kenapa aku ini belum ada anak? Tuhan, kenapa aku ini miskin? Oh nanti dia bilang, bawa persepuluhan ya anakku. Dia ada jawaban, amin, amin. Jesus is the answer. Yesuslah jawabannya. Mari kita berdiri. Haleluya. Please pray. Angkat tangan saya berdoa untuk kalian. Angkat tangan tinggi-tinggi. Semoga Roh Kudus menjamah kita. Balik kepada gereja. Bukan seperti Nikodemus yang dahulu. Tetapi Nikodemus yang baru. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kebenaran firman-Mu. Seperti Nikodemus ada juga di antara kami dan kami sendiri. Masih belum memahami pentingnya lahir kembali. Tuhan, kami mau dilahir kembali. Kami sudah dibaptis dengan air, tapi Roh Kudus kami menanti. Untuk itu kami mohon Yesus sendiri mengulurkan tangan-Mu dan membaptis kami dengan roh dan air. Dengan roh dan api. Supaya Tuhan kami ada keberanian, ada buah, ada karunia untuk menjadi hamba-Mu yang setia. Urapi anak-anak Tuhan yang melayani, urapi jiwa yang dilayani setiap hari. Beri kami hati yang baru dan roh yang baru. Suatu pembaharuan. Pertama sikap kami lebih seperti Yesus. Dan berikanlah kepada kami karunia-karunia roh. Untuk kami dapat hidup seperti seorang yang berkuasa. Di dalam nama-Mu dan firman dan kuasa roh-Mu. Urapi setiap anak Tuhan. Sembuh setiap yang berpenyakit. Kepada mereka yang belum ada pemahaman. Bukalah mata hati dan telinga pengertian. Agar mereka juga mengerti. Dan Roh Kudus itu adalah pengajar. Memberi kami hikmah dan kebijaksanaan. Tuhan tolong. Dalam kehidupan kami harus bertumbuh. Hari demi hari. Walaupun hanya 1% setiap hari. Lebih baik daripada yang sudah. Beri kami pertumbuhan. Improvement. Dalam kerohanian kami. Bahkan dalam kehidupan jasmani kami. Terima kasih Bapak. Ini doa dan permohonan hamba-Mu yang kupang. Panjat di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan. Amin. Beri kebenaran kepada Tuhan. Haleluya. Thank you.